warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyatin wa sitrin fatimma alai ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah, amma ba'du. Sedang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengulas sedikit yang ada di dalam Kitabul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada di kitab itu bab sifatus shalah, bab sifat salat. Di dalam kitab itu ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya an Mu'adz bin Jabalin, an Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adabu, ya, berkata lahu kepada Mu'adz bin Jabal. Menggunakan dhamir lahu ini karena Mu'adz bin Jabal ini merupakan sahabat. Seandainya sahabiyah itu tentu laha. Had di sini adalah dhamir kata ganti. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ini? Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada kamu wahai Mu'adz, la tada'anna duburah, jangan kamu meninggalkan dubur, yaitu di akhir kullah salat, setiap salat. Antakul, untuk membaca doa Allahumma, ya Allah, a'inni, aku berlindung kepada kamu, ala dzikrika, untuk senantiasa berada di dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, dan aku berlindung kepada kamu untuk selalu dalam posisi bersyukur kepada kamu, wa husni ibadatika, dan aku berlindung kepada kamu untuk senantiasa menjadi hamba yang baik di dalam beribadah kepadamu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Abdullah bin Baz. Nah, terkait masalah hadis ini, pada kalimat la tada'anna dubura, jangan kamu meninggalkan di akhir salat, dubura kullu salat. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan doa ini dibaca setelah tasyahud berdasarkan kalimat la tada'anna dubura kullu salah ini. Ada ulama yang mengatakan doa ini dibaca setelah salat. Jadi pendapat yang pertama disuruh baca sebelum salam, yaitu letaknya di akhir tasyahud. Nah, kemudian ulama yang kedua disuruh membaca kita itu setelah sholat itu. Menurut fikih Bulul Maram karangan Syekh Profesor Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, itu lebih condong kepada doa ini dibaca setelah sholat, tanpa menafikan ulama yang berpendapat bahwa doa ini dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Nah, arti dari doa ini para jamaah, masya Allah, ini luar biasa. Allahumma, ya Allah, a'inni ala dzikrika, aku berlindung kepada kamu untuk senantiasa berada di dalam posisi mengingatmu. Pertanyaannya adalah, kenapa kok di sini itu kita menggunakan kalimat a'inni, aku berlindung kepada kamu, padahal ini adalah melakukan kebaikan kita. Kita bukan melakukan kemaksiatan, sama halnya dengan kita baca Quran. Wa idza qira'al Quran fasta'idz billah. Apabila kalian itu membaca Quran, hendak membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah terkait masalah doa ini, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah, untuk kita dijadikan sebagai hamba yang selalu berzikir kepada Allah? Ternyata para hadirin,
kita untuk senantiasa berada di dalam mengingat Allah itu butuh usaha yang luar biasa. Kita tahu pada sejarahnya iblis sampai sekarang mengganggu umat manusia. Nah, salah satunya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah untuk tidak diganggu oleh iblis ketika kita melakukan kebaikan. Karena tujuan iblis itu memang menggoda manusia. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa kita itu untuk berlindung kepada Allah ketika kita dalam posisi berzikir kepada Allah, yaitu kita berlindung dari rasa tidak ikhlas. Karena keikhlasan ini perbuatan hati para hadirin, yang tidak semua kita itu bisa menjaga sampai akhir hayat kita. Sehingga ulama itu mengkategorikan bahwa di dalam tengah-tengah amaliyah kita melakukan sebuah keagamaan ini ada namanya sifat futur. Futur. Jadi fa ta ra, bukan apa. Kalau fa ta ra itu adalah sarapan pagi. Kayak hal tanawul futur, hal tanawul futur, apa kamu sudah sarapan pagi? Nah, jadi ini menggunakan tak futur. Yang artinya adalah ada seorang hamba yang senantiasa dia itu rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin membaca Quran atau segala kebaikan apapun, tiba-tiba malas. Nah, ini memang sudah biasa. Makanya kita disuruh senantiasa berlindung kepada Allah dan rasa futur ini, hikmah yang kedua. Kemudian para hadirin, selain kita itu berlindung kepada Allah di dalam posisi berzikir kepada Allah, kita juga berlindung kepada ancaman orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kala kita itu berusaha untuk berzikir kepada Allah, melakukan keistiqomahan di dalam agama ini. Kebentar, wah sok-sok alim, sok-sok kiai, wah roh corak terus di toko, wah terus di santet dan lain sebagainya. Wah arwah dulu rajin masjid tapi stinjil. Kebentar. Nah, perbuatan-perbuatan ini kita tidak la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya seorang makhluk ini kecuali kepada Allah. Makanya kita ini berlindung kepada Allah. Ya Allah, saya melakukan perbuatan ini bukan kepada makhluk, kepada Khalik. Nah, untuk menjaga bagaimana hati ini tetap lurus kepada Khalik butuh perjuangan. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, aku berlindung kepada kamu ala zikrika, untuk senantiasa berada di posisi berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan di dalam berlindung kepada Allah, bagaimana kita ini berada di dalam posisi bersyukur kepada Allah. Karena terkadang kita ini sadar ketika kita diberikan kenikmatan yang secara zahir, yang jelas secara bin nazar, tetapi tidak tampak di dalam pandangan, ini jarang kita syukuri. Datang ke rumah sakit, ya Allah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Datang terhadap kepada keluarga yang berantakan, ya Allah, alhamdulillah keluarga saya itu sakinah mawaddah warahmah. Datang kepada anak yang kepada teman kita yang keluarganya tidak dekat pada masjid, alhamdulillah keluarga saya. Terus. Nah, makanya bagaimana kita selalu memposisikan diri kita ini di dalam syakirul abdi. Seorang hamba yang bersyukur, tentu usaha tidak cukup para hadirin tanpa kita berlindung kepada Allah. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Kemudian yang terakhir, wa husni ibadatik, dan kita berlindung kepada Allah untuk ibadah kita itu diperbagus lagi, menjadi hamba yang baik di dalam beribadah kepada Allah. Karena kadang-kala kita beribadah kepada Allah, baik yang bersifat ibadah mahdhah khususnya, kita kejebak dengan aktivitas rutinitas belaka para hadirin tanpa kita sadari. Ketika kita sholat, memang ketika kita adzan, memang kita datang ke masjid. Apakah datangnya kita ini karena Allah? Ketika kita mendengarkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah
maka kita hanya sabar. Nyaman, mak suara matanya nyaman. Apa kita kejebak itu? Makanya kita usaha boleh, tapi kita jangan meninggalkan berlindung kepada Allah, meminta pertolongan Allah, libatkan Allah ke dalam hati kita. Sehingga apa? Usaha kita sudah maksimal, kemudian kita berdoa kepada Allah. Maka kalau misalnya tiba-tiba, engkau remah ngiding ada nih biasa nekun anilai muadzinah setingko mak langsung nangis. Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, marilah salat. Ngajak Allah ya. Ngajak pada kemenangan. Salat. Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah dosa saya bagaikan barat sama timur. Iya. Engkau ini seorang Masya Allah untuk senantiasa menjauhkan diri dari dosa. Ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kita tidak sekedar di dalam lisan kita. Seorang makhluk ini hanya punya usaha, para hadirin. Nabi Muhammad SAW saja pernah itu memiliki futur. Ketika apa? Ketika pada saat masyarakat itu banyak persoalan, kemudian wahyu masih belum turun, galau, risau, maka turunlah wahyu itu. Artinya apa? Makhluk manusia. Nah, maka satu-satunya sangat baik kalau misalnya doa ini insya Allah sahih, yaitu seperti yang sudah Al-Fakir sampaikan tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akan baca setelah salat, setelah zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Kemudian kita jangan lupakan setiap salat ini, selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.